Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fama hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saya Mas Ayu Firdayanti dengan NIM 25010684438 Fakultas PG PAUD Universitas Negeri Surabaya tahun 2025. Yang terhormat selaku dosen pengampu Bapak Muhammad Naufal MPD MED, yang saya sayangi teman-teman RPL kelas H yang saya cintai, Ibu Guru PAUD beserta Bapak Ibu Wali Murid yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua memiliki peran sentral dalam mendidik generasi penerus. Guru di sekolah dan orang tua di rumah adalah pilar utama dalam membentuk karakter dan keimanan anak-anak kita. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin berbagi sedikit nasihat mengenai rukun Islam. 5 pilar utama yang menjadi fondasi agama kita. Topik ini sangat penting, terutama bagi kita sebagai pendidik dan orang tua yang bertugas menanamkan nilai-nilai dasar Islam kepada anak-anak sejak dini. Mengapa rukun Islam begitu penting? Karena ia adalah fondasi dan dasar bangunan agama kita. Sebagaimana sebuah bangunan membutuhkan fondasi yang kokoh, keislaman seorang hamba juga membutuhkan 5 pilar ini agar tegak berdiri. Fondasi inilah yang kita kenal dengan sebutan rukun Islam. Landasan kita dalam memahami rukun Islam adalah hadis sahih yang sangat terkenal yang sering disebut hadis Jibril. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika malaikat Jibril datang dalam wujud manusia dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, iman, dan ihsan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjawab pertanyaan Jibril. Yang pertama, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, engkau mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, dan engkau menunaikan haji di Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini secara jelas menyebutkan 5 kewajiban utama bagi setiap muslim. Bagi anak-anak PAUD, konsep ini mungkin masih abstrak. Tugas kita adalah menerjemahkan 5 rukun Islam dalam bahasa kasih sayang, bimbingan, dan interaksi yang menyenangkan. Berikut adalah cara kita memperkenalkan 5 pilar tersebut, yaitu yang pertama adalah syahadat, yaitu persaksian iman. Ini adalah kunci masuk surga. Ajarkan anak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sejak dini, meskipun mereka belum sepenuhnya paham artinya. Pembiasaan ini akan membentuk pola pikir tauhid mereka. Yang kedua, yaitu sholat. Mendirikan sholat. Ajak anak untuk ikut sholat bersama. Jadikan waktu sholat sebagai momen yang dinanti, bukan beban. Ajarkan gerakan dan bacaan secara bertahap. Yang ketiga adalah zakat atau memberikan sedekah. Tanamkan kepedulian sosial
libatkan anak-anak saat kita bersedekah atau memberikan zakat, agar mereka belajar arti berbagi dan membantu yang membutuhkan. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Kenalkan konsep puasa secara bertahap, mungkin dengan puasa beduk atau dengan puasa beberapa jam, sesuai kemampuan mereka. Jelaskan bahwa ini adalah ibadah melatih kesabaran. Yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah pergi haji, yaitu ziarah ke Baitullah. Kenalkan Ka'bah melalui gambar, cerita, video pembelajaran, agar menumbuhkan cita-cita spiritual mereka untuk bisa ke sana di suatu hari nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mendidik anak adalah amanah besar. Mengenalkan rukun Islam sejak dini bukan sekedar hafalan, melainkan panduan hidup yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita dan anak-anak kita. Hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita bahwa setiap orang adalah pemimpin, dan kita para orang tua dan guru adalah pemimpin bagi anak-anak kita yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas pendidikan mereka. Mari kita bimbing generasi penerus kita dengan penuh cinta dan kesabaran, agar mereka tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah, serta fondasi agamanya benar dan kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.